Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma'alaina illal balagul mubin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita saling berwasiat, saling berpesan, saling menasihati, dan saling mengingatkan tentang kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini, kita akan membincangkan atau kita akan membicarakan mengenai sifat sholat menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan madhab ulama. Salat adalah suatu perintah dan kewajiban yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala atas orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran. Selain itu, Allah Subhanahu Wa Taala juga telah memerintahkan kita sebagai orang beriman untuk mendirikan salat supaya kita senantiasa mengingatnya. Dalil-dalil kewajiban sholat insyaallah akan kita bincangkan kemudian pada tempatnya nanti insyaallah. Sebelum kita masuk kepada sifat-sifat sholat, maka ada baiknya kita membicarakan tentang muqaddimah atau pendahuluan. Mengapa kita pilih tajuk ataupun perkara tentang sifat sholat? Mengapa sholat itu sangat penting? Sholat adalah suatu amal ibadah yang sangat penting dan utama bagi seorang yang beriman. Karena orang beriman ini tidak hanya nanti hidup di dunia saja, tetapi akan masuk ke dalam alam-alam selanjutnya, yaitu alam barzakh dan alamul akhirah. Jadi sholat ini sangat penting, merupakan salah satu bekal bagi orang-orang yang beriman. Mengapa sangat begitu pentingnya sholat ini bagi orang yang beriman? Karena nanti di hari kiamat, amal ibadah seorang yang beriman ataupun seorang manusia yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah sholat. Dalil untuk ini adalah hadis Rasulullah SAW, yaitu hadis yang diuraikan oleh An-Nasa'i. Hadis ini diuraikan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Awalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholah. Wa awwalu ma yuqadha bainan nasi fid dima." Maksudnya, sesuatu yang pertama kali dihisab dengannya seorang hamba Allah adalah sholat, dan sesuatu yang pertama sekali diputuskan di antara manusia adalah mengenai pertumpahan darah. Hadis ini diuraikan oleh An-Nasa'i nomor 3991. Hadis ini adalah hadis sahih.
Jadi ada dua perkara. Yang pertama perkara sholat, yang kedua adalah perkara pertumpahan darah di antara manusia. Ini hadis riwayat An-Nasai. Kalau kita lihat di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, maka hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah awalu ma yuqadha bainan nasi yaumal qiyamah fit dima. Maksudnya sesuatu yang pertama sekali diputuskan di antara manusia pada hari kiamat adalah mengenai pertumpahan darah. Ini hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6533, 6864, Muslim nomor 1678. Lafaz hadis ini adalah lafaz Muslim. Sedangkan lainnya dalam riwayat At-Tirmidzi, hadis Abdullah bin Mas'ud adalah inna awwala ma yuhakkamu bainan nas inna awwalu ma yuhakkamu bainal ibad fit dima. Maksudnya sesungguhnya sesuatu yang pertama sekali diputuskan di antara hamba-hamba Allah adalah mengenai pertumpahan darah. At-Tirmidzi nomor 1396. Beliau mengatakan hadis Abdullah adalah hadis hasan sahih. Ini 3 hadis ya. Kalau kita lihat di antara hadis An-Nasai, hadis Bukhari, hadis Muslim dan hadis At-Tirmidzi. Hadis Al-Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan yang pertama sekali diputuskan adalah mengenai pertumpahan darah. Yang selanjutnya pada hadis An-Nasai ada 2 perkara. Perkara yang pertama adalah tentang sholat, sedangkan perkara yang kedua adalah tentang pertumpahan darah. Pertumpahan darah ini maksudnya juga adalah termasuk pembunuhan atau membunuh. Dalam Tuhfatul Ahwadi Syarah Jami' At-Tirmidzi dikatakan mengapa hadis ini seperti seolah-olah bertentangan. Sebetulnya bukan bertentangan ya. Kalau dilihat dari hadis An-Nasai ada 2 perkara. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah hak Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu adalah sholat. Selanjutnya disebutkan juga bahwa yang kedua adalah hak manusia ya, tentang pertumpahan darah di antara manusia itu sendiri ya. Jadi manakah yang lebih dulu, manakah yang lebih awal? Apakah hak Allah yaitu sholat atau hak anak Adam tentang pertumpahan darah? Manakah di antara kedua ini yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama sekali ya. Apakah dihisapnya hamba-hamba Allah atas Allah atau dihisapnya mereka atas hak mereka? Manakah yang lebih awal? Jawabannya adalah sesungguhnya perkara ini telah tetap dan zahir dalam hadis menunjukkan atas sesungguhnya perkara yang berlaku pertama sekali di hari penghisaban adalah dihisapnya manusia atas hak Allah sebelum dihisapnya manusia atas hak-hak mereka. Dengan kata lain, sholat adalah yang pertama kali dihisap nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga adalah perkara yang pertama dari hadis An-Nasai adalah dari perkara meninggalkan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkara meninggalkan sholat ya. Nanti ada hadis selanjutnya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ya.
Sedangkan perkara yang kedua adalah dari perkara mengerjakan keburukan atau kejahatan. Jadi mari kita lihat hadis lainnya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang pertama sekali kita lihat ini juga masih riwayat An-Nasa'i ya, dari An-Nasa'i. Hammam telah meriwayatkannya dari Qatadah, selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu bisolatihi, fa in solahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Qala Hammam, la adri hada min kalami Qatadah au min riwayah, fa in taqassa min faridatihi syai'un qala nduru hal li abdi min tatawwu'in fayukammalu bihi manaqasa minal faridah thumma yakunu sayru amalihi ala nahwi dalik. Maksudnya, inna awwala ma yuhasabuhil abdu, sesungguhnya sesuatu yang pertama sekali dihisab dengannya seorang hamba Allah adalah bisolatihi, solatnya. Fa in solahat, jika baik solatnya itu, faqad aflaha wa anjaha, maka sungguh dia telah baik, telah berhasil baik, telah sukses, ya, dan wa anjaha, dan selamat. Ya. Sebaliknya, wa in fasadat, jika solatnya rusak, ya, faqad khaba wa khasira, sungguh dia telah gagal, ya, dan rugi. Qala Hammam, salah seorang perawi hadis ini mengatakan, la adri hada min kalami Qatadah au min riwayah. Jadi ada keraguan dari Hammam di sini ya. Dia katakan, aku tidak tahu perkataan selanjutnya ini adalah dari perkataan Qatadah atau dari sabda Rasulullah SAW. Apa bunyinya? Bunyi perkataan atau sabda tersebut adalah, fa inin taqassa min faridatihi syai'un qal unduru hal li abdi min tatawwu'in fayukammalu bih mana qasa minal faridah. Jadi fa inin taqassa, jika solatnya tidak cukup, ya. Jadi ini mengenai solat wajib ya. Jadi solat wajib itu adalah yang pertama sekali dihisab dari seorang hamba ya. Jadi kalau sholat wajibnya bagus atau sholat wajibnya baik, dia akan berjaya, dia akan berhasil, dia akan sukses dan selamat. Selamat dari apa? Nanti kita jelaskan ya. Tapi sebaliknya, jika sholatnya rusak, ya, sholatnya rusak, maka dia gagal dan rugi ya. Jadi kalau sholatnya itu kurang sholat wajibnya, artinya ada yang ditinggalkan. Ya, jadi ada maksud kurang ini ada beberapa pentafsiran nanti ya. Fa inin taqassa min faridatihi, jika kurang sesuatu dari sholat wajibnya, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat ya. Unduru hal li abdi min tatawwu'in, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman kepada malaikat, lihatlah oleh kamu sekalian wahai malaikat, hal li abdi min tatawwu'in, apakah atau adakah bagi hambaku ini dari sholat sunatnya. Fayukammalu bih, kalau ada sholat sunatnya maka akan disempurnakan ya, dengannya. Ya. Mana qasa minal faridah. Jadi kekurangan-kekurangan di dalam sholat wajib itu akan disempurnakan dengan sholat sunat. Itu pun kalau ada. Kalau tidak ada ya tetap kurang. Tsumma yakunu sairu amalihi ala nahwi dzalik. Kemudian ya, kata Rasulullah, adalah seluruh amalnya ya,
akan dihisap seperti demikian. Maksudnya kalau perkara wajibnya dikerjakan sempurna, maka sempurnalah. Tapi sebaliknya, apabila perkara wajib dari suatu amalan kurang, maka akan ditutupi dengan amalan sunatnya. Ini hadis riwayat An-Nasa'i nomor 465. Hadis ini adalah hadis sahih. Dalam riwayat yang lain, riwayat An-Nasa'i yang lain, Abu Al-Awwam meriwayatkannya dari Qatadah. Jadi ada dua perawi. Yang pertama adalah tadi Hammam, yang kedua Abu Al-Awwam, Abul Awwam. Abu Hurairah mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah sholatuh. Fa in wujidat tammatan kutibat tammatan. Wa inna kanan taqoso minha syai'un qala unduru hal tajiduna lahu min tatawwi. Hal tajiduna lahu min tatawwuin. Yukammilu lahu ma doya'a min faridoh min tatawwihi thumma sairul a'mal tajri ala hasbi dhalik. Jadi maksudnya inna awwalamu yuhasabu bil abdu, sesungguhnya sesuatu yang pertama kali dihisab dengannya seorang hamba Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, sholatuh, yaitu sholatnya. Jadi pertama kali yang dihisab dari seorang hamba Allah pada hari kiamat adalah sholatnya. Fa'in wujidat tammatan, jika dijumpai atau didapatkan sholatnya itu sholat yang sempurna, kutibat tammah, akan ditulis dia sempurna. Sholat ini adalah sholat fardu. Mana buktinya bahwa ini adalah sholat fardu? Tadi dalam An-Nasa yang lain sudah disebutkan. Nanti kita lihat dia sabda Rasulullah selanjutnya. Wa in kanan takoso, jika ada kekurangan minha dari sholat fardunya. Wa in kanan takoso minha syai'un, jika ada kekurangan dari sholat fardunya itu sesuatu, qol, Allah berfirman, unduru hal tajiduna lahu min tatawwuin. Unduru, lihatlah oleh kamu malaikat. Jadi Allah berfirman kepada malaikat. Jadi di hari pembalasan itu amal sholat itu akan ditimbang, akan dihisab. Kalau sempurna, sempurnalah dia. Tapi begitu dia kurang sesuatu dari sholat fardu itu, maka Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, lihat sholatnya, sholat sunatnya. Hal tajiduna lahu min tatawwuin. Hal tajiduna lahu min tatawwuin. Apakah kamu lihat, apakah kamu dapatkan bagi hamba ini dari sholat-sholat sunatnya? Kalau ada sholat sunatnya, yukamilu lahu madoya min faridoh, maka sempurnakanlah baginya apa-apa yang dia sia-siakan dari sholat fardunya. Jadi kalau sholat fardunya kurang, dilihat sholat sunatnya. Kalau ada sholat sunatnya akan menyempurnakan sesuatu yang kurang dari sholat fardunya, sholat wajibnya. Jadi diambil min tatawwihi, dari sholat sunatnya untuk menyempurnakan sholat wajibnya. Tsumma sairul a'mali tajri ala hasbi dzalik. Kemudian seluruh amalnya berjalan untuk dihisab seperti demikian. Ini hadis riwayat An-Nasa'i nomor 466, ini juga hadis sahih. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Hammam meriwayatkannya dari Qatadah. Jadi riwayat Hammam ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Kalau tadi hadis dari Abul Awwam, hanya An-Nasa'i yang meriwayatkannya. Dalam riwayat At-Tirmidzi dikatakan
Ya, Abu Hurairah mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuh. Sesungguhnya sesuatu yang pertama sekali dihisab dengannya seorang hamba Allah pada hari kiamat dari amalnya adalah sholatnya. Fa'in soluhat faqad aflaha wa anjaha. Jika sholatnya baik dan benar, maka sungguh dia telah berhasil, telah berjaya, telah sukses, wa anjaha, dan selamat. Sebaliknya, wa'in fasadat faqad khaba wa khasira. Jika sholatnya rusak, ini sholat fardu ya, ini masih perkara sholat fardu. Jadi sholat fardu yang akan dihisab pertama sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sholat fardunya rusak, maka dia gagal dan rugi. Fa inin taqassa min faridatihi syai'un, jika ada kekurangan, sesuatu kekurangan dari sholat fardunya, qala rabbu azza wa jalla. Nah, di dalam hadis At-Tirmidzi ini disebutkan di sini yang berfirman itu Allah, bukan Rasulullah, yang mengatakan kepada malaikat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbu azza wa jalla, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat, ya. Unduru hali abdi min tatawwu'in fayukammalu biha man taqassa minal faridah. Kata Allah kepada malaikat, kalau dia kurang sholat fardunya, ada sesuatu kekurangan dari sholat fardunya, lihatlah malaikat, ya. Malaikat lihatlah apakah ada dari hamba ini sholat sunatnya. Kalau ada, jadikan sholat sunatnya itu untuk menyempurnakan apa-apa yang kurang dari sholat fardunya. Jadi sholat sunat ini sangat penting. Tsumma yakunu sairu amalihi ala dzalik. Kemudian adalah seluruh amalnya akan dihisab seperti demikian. Maksudnya dihisab yang fardu dulu, baru yang sunnah, ya, sunat. Jadi amal-amal fardu seperti sholat, saum, ya. Kalau zakat, nggak ada zakat sunat. Kalau infak ada infak wajib, infak sunat. Infak wajib zakat, infak sunat sodakoh, ya. Jadi dikatakan bahwa makna sholat itu baik atau sholat itu sempurna adalah dengan mendidikannya secara benar. Benar di sini secara syariat Islam, ya, bukan benar atas perkataan seseorang, ya, tapi benar secara syariat Islam. Benar sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, ya, Rasulullah SAW. Makna perkataan dia sukses adalah bebas dari adab, ya, sedangkan dia makna dari selamat, maka akan tercapai baginya ganjaran sholat, ya, akan dapat dia ganjaran sholat, ya. Jadi kalau sholatnya baik, dia akan berhasil, sukses, bebas dari adab, karena kalau orang meninggalkan sholat akan diadab, ya. Begitu juga sholatnya sempurna dan diterima oleh Allah, ya. Sempurna ini tamah atau sholuhat ini selain memenuhi syariat juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena kalau memenuhi syariat tidak diterima oleh Allah, tidak aflaha juga, tidak anjaha juga, ya. Karena tidak diterima oleh Allah, naudzubillah, ya. Makanya takutlah kita kalau sholat kita tidak diterima oleh Allah. Dan berharaplah, jadi ada roja dan khauf. Roja ini berharap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khauf, takut kalau amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak diterima, ya. Jadi kalau sholat wajibnya sempurna, dia akan aflaha dan anjaha, ya. Sebaliknya kalau sholatnya rusak, ya, rusak di sini macam-macam.
tidak dikerjakan atau dikerjakan tanpa tidak benar lah, dikerjakan tapi tidak benar ya, atau tidak diterima ya. Sedangkan perkataan khoba ini ya tidak berhasil atau gagal, artinya diharamkan baginya ganjaran sholat, atau dia menyesal ya, ketika nanti di hari kiamat karena sholatnya tidak sempurna, rusak ya, dia gagal dan menyesal ya. Sedangkan perkataan khosiro ya, berlaku adab baginya, rugi dia karena adab akan menimpanya ya. Jadi orang-orang yang sholatnya rusak ya, rusak ini karena tidak dikerjakan atau dikerjakan tapi tidak betul ya, atau dikerjakan tapi tidak diterima. Jadi dia akan khoba, dia akan menyesal, dan dia akan gagal, dia akan rugi ya. Jadi diharamkan baginya dari kemenangan dan dari bebas adab ya. Al-Iraqi mengatakan tentang makna mantaqasa minal farito, sesuatu yang kurang dari sholat wajibnya. Jadi apa yang kurang dari sholat wajib ya? Yang kurang dari sholat wajib, Al-Iraqi mengatakan yahtamilu ayyurada bih mantaqasahu minas sunani wal hayatil masyru'ah fiha minal khusyu' wal adhkar wal adiyah wa annahu yasulu lahu thawabu dzalik fil faridah wa illam yaf'alhu fiha wa inna ma fa'alahu fi tatawwi wa inna ma fa'alahu fi tatawwu'in wa yahtamilu ayyura bihi man taqasa aidan min furudiha wa syurutiha wa yahtamilu ayyurada mataraka minal faraid ra'san falam yusallihi fayaudu anhu minat tatawwu wallahu subhanahu wa ta'ala yakbalu minat tatawwu'at as-sahihah audan anis sholawatil mafruḍah. Jadi ada tiga perkara ya yang dimaksud dengan apa yang kurang dari sholat wajib ya. Jadi apa-apa yang kurang dari sholat wajib itu membawa kepada yang pertama, perkara yang dikehendaki dengan yang kurang itu adalah apa-apa yang kurang dari perkara sunat ya. Jadi sunat-sunat sholat ya, dan cara-cara yang disyariatkan di dalam sholat wajib ya. Apa yang wal hayati masyru'ah itu apa? Cara-cara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya ya, yaitu khusyuk ya. Jadi khusyuk, kalau sholat tidak ada khusyukan di dalamnya, maka sholat itu bisa tidak diterima ya. Nanti insyaallah kita sebut ya khusyuk ya. Khusyuk ini karena khusyuk juga sholat itu hanya diterima sebagai 1/10 amal saja ya. Jadi mulai dari sempurna ya sampai 1/10. Ini juga nanti ada hadisnya ya. Hadis dari Rasulullah SAW yang menyatakan apabila seorang hamba telah selesai sholat, maka ditulisnya apakah sholatnya itu diterima 1/10, 1/9, 1/8 sampai sempurna ya. Ini tergantung kepada kekhusyuan sholat ya. Kemudian dikir-dikir sholat ya. Karena ada orang sholat kadang-kadang dikir-dikir di dalam sholat ditinggalkannya ya. Begitu juga doa. Dalam sholat juga ada doa. Doa yang pertama kali adalah doa iftitah ya, doa iftitah. Ya. Dikir-dikir ini seperti dikir dalam ruku, dikir dalam i'tidal ya. Dengan ada zikir doa yang disebutkannya ini perkara-perkara sunat ya. Perkara-perkara sunat ini bisa menambah ganjaran bagi seseorang ya. Karena seorang hamba tidak akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena perkara wajib.
Tapi dekatnya seorang hamba kepada Allah adalah dengan perkara-perkara sunat. Kalau wajib dilakukan, semua orang akan sama haknya. Tapi kalau sunat dikerjakan dapat ganjaran, tak dikerjakan ya tidak apa-apa. Tidak ada ganjaran. Jadi semakin banyak perbuatan sunat dilakukan, semakin banyak ganjaran yang diterima. Jadi wanau yasulu lau tabu dzalika fil faridah. Jadi dengan melakukan perkara-perkara sunat, ya, cara-cara yang disyariatkan, ya, khusyuk, dikir-dikir diucapkan, doa-doa dalam sholat diucapkan, ya, ini akan tercapai atau mendapat ganjaran, ya, di dalam sholat wajib, ya. Jadi kalau dia tidak melakukannya dalam sholat wajib, tapi dia begitu sholat sunat melakukannya, dia akan dapat di sholat sunat, tapi di sholat wajib tidak dapat karena dia tidak melakukannya. Kemudian perkara yang kedua, wa yahtamilu ayyuradabi man taqassa aidan min furudiha wa syurutiha. Perkara yang kedua, apa-apa yang kurang dari sholat wajib, ini adalah yang dikehendaki dengannya adalah dari fardu-fardu sholat, ya, dan syarat-syarat sholat. Kalau fardu dan syarat sholat ditinggalkan, ya, bukan kurang lagi, tidak diterima dan ditolak sholat itu, ya. Contohnya fardu, tidak mengucapkan takbiratul ihram, ini berhati-hati, ya. Karena orang yang sholat masbuk ini kadang-kadang tidak takbiratul ihram, dia langsung lihatnya imam ruku, dia langsung ruku, tidak mengucapkan takbiratul ihram. Ini salah. Sholatnya tidak terima, sholatnya batal. Kenapa? Tidak mengucapkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu fardu sholat, rukun sholat. Nah, kalau dia tinggalkan, kuranglah sholatnya. Kalau kurang sholatnya, terutama fardu, batallah sholatnya. Ya, itu salah satu contoh fardu sholat. Insya Allah akan kita bahas nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, ya, dari sifat-sifat sholat. Karena takbiratul ihram ini adalah satu rukun atau satu fardu dari sholat. Kemudian yang kurang juga adalah syarat-syarat sholat. Nah, salah satu syarat sholat menutup aurat. Nah, ini hati-hati juga bagi orang-orang yang sholatnya baik laki atau perempuan yang auratnya nampak, ya. Kalau laki-laki ini, kalau pakai kain sarung, ya, dalamnya tidak pakai sirwal. Nah, ini sirwal ini sudah jadi bahasa Indonesia, ya. Sirwal ini bahasa Arab, ya, celana panjang, sirwal. Celana panjang ini boleh dipakai di luar kalau memang khusus untuk di luar. Tapi hati-hati juga kalau orang sholat dengan sirwal, jangan sampai nampak bentuk aurat. Kalau nampak bentuk aurat, tak batal lah, ya. Apalagi perempuan, ya, kalau sholat pakailah pakaian yang longgar, yang menutup bentuk aurat, bentuk badan. Jangan sholat tanpa menutup bentuk badan, karena kalau menutup aurat masih nampak bentuk badan, bentuk aurat, maka tidak menutup aurat, apalagi nampak warna kulit, ya. Ini pakai misalkan pakai mukena atau pakai telekung, nampak warna rambut, nampak warna kulit, tidak sah menutup auratnya. Menutup aurat adalah syarat sahnya sholat. Jadi kalau syarat sholat kurang atau tidak terpenuhi, sholatnya batal. Kalau sholatnya batal, tidak diterima. Jadi kurang, tidak cukup, batal. Kalau laki-laki pakai sarung, ketika sujud nampak auratnya, ya. Jadi aurat ini dilihat dari kiri kanan, depan belakang, atas. Kalau dari bawah tidak, ya. Jadi aurat itu kalau nampak dari atas, nampak dari kiri kanan, nampak dari depan belakang, ketika sholat aurat nampak, batal lah sholatnya. Tapi kalau nampaknya dari bawah tidak batal, karena tidak ulama mengatakan aurat itu dari bawah tidak dikira, ya. Syarat sholat yang lain juga adalah wudhu, ya.
Berwudu ini hati-hati juga, karena banyak orang berwudu sholatnya nggak sah ya. Sikunya tidak dibasuh, tumitnya tidak dibasuh, mukanya tidak sempurna membasuhnya. Ya, banyak perkara-perkara seperti ini ya. Kering semua, tidak terbasuh air wudu, tidak sah wudunya. Kalau wudunya tidak sah, dia sholat tidak sah sholatnya ya. Kalau tidak sah sholatnya tidak diterima ya. Itu secara hukum, secara fikih ya. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, wa yahtamilu ayyurada mataraka minal faraid rosan ya. Yang ketiga, perkara yang dikehendaki adalah apa-apa yang ditinggalkan dari fardu-fardu sholat wajib yang utama, yang dia tidak sholat dengan fardu tersebut ya, sehingga karena sholatnya tidak memenuhi fardu-fardunya, sholat itu tidak sah, tidak diterima, maka Allah menyuruh malaikat, lihat sholat sunatnya ya. Diambillah dari sholat sunatnya, dan Allah menerima dari sholat-sholat sunatnya yang sah ya, sebagai pengganti sholat-sholat yang wajib ya. Oleh karena itu jangan tinggalkan sholat sunatnya. Selanjutnya makna perkataan tsumma yakunu sairu amali ala dzalik ya. Kemudian amal-amal seluruhnya dari seorang hamba tersebut seperti demikian dihisab ya. Jadi jika amal fardu dari seluruh amal-amal kurang, maka disempurnakan dari amal-amal sunat ya. Wallahu a'lam. Demikianlah apa yang boleh saya sampaikan. Insyaallah akan kita sambung di lain waktu. Sebagai penutup kita ucapkan doa penutup majelis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.